Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang jurnal khusus, pengertian dan cara penyusunannya. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga proses pencatatan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, tahap pencatatan akuntansi. Yang pertama, perusahaan dagang atau kompetensi dasarnya 3.5 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yang selanjutnya 4.5 membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang. 2. Mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Selanjutnya, ada perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau jurnal umum yang pertama terdiri dari 5 kolom, yang kedua pencatatan transaksi dilakukan secara kronologis, yang ketiga diposting dilakukan setiap kali terjadi transaksi, yang keempat digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya masih sedikit. Sedangkan jurnal khusus yang pertama, jumlah kolomnya menyesuaikan kebutuhan pada kelompok transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi. Yang ketiga, diposting dilakukan secara periodik di akhir bulan. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Contohnya penerima piutang, menerima dari penjualan tunai, setoran modal, penerimaan pinjaman utang, menerima pendapatan bunga bank. Ini adalah contoh dari jurnal penerimaan kas. Bisa kalian lihat sendiri ya. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Ini adalah contoh dari jurnal pengeluaran kas. Kalian bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada jurnal penjualan, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Contohnya pembelian barang dagang, melunasi utang, membayar beban, pengambilan prive berupa uang tunai. Ini adalah contoh dari jurnal penjualan. Kalian bisa lihat ya. Selanjutnya ada jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang digunakan secara kredit. Ini adalah contoh jurnal pembelian. Selanjutnya ada jurnal umum, mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat pada keempat jurnal khusus di atas, retur pembelian kredit dan retur penjualan kredit. Mencatat transaksi memorial prive barang dagang oleh pemilik. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari jurnal umum.